Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Video kali ini akan membahas bagaimana cara membuat dan menutup SKP atau sasaran kerja pegawai tahun 2020 untuk fungsional tertentu atau untuk guru Provinsi Jawa Barat. Apabila kita mengerjakannya di laptop, maka pertama kali yang harus kita lakukan yaitu mengaktifkan browser. Kemudian pada alamat pencarian, kita ketikkan kinerja.jabarprov.go.id sampai muncul tampilan untuk login. Seperti biasa, kita masukkan NIM dan passwordnya. Kemudian, karena kita akan membuat SKP tahun 2020, maka pada pilihan tahun, kita pilih 2020. Kita hanya memilih tahun 2021 apabila akan membuat SKP tahun 2021. Kemudian login sampai muncul tampilan dashboard PRK seperti ini. Untuk membuat SKP, yang pertama kita lakukan yaitu membuat target kinerja tahunan, atau apabila di SKP online sebelumnya itu istilahnya adalah dupak ya. Kita menggunakan dua menu di sini, yaitu menu input SKP utama yang digunakan untuk menginput kinerja yang sesuai dengan tupoksi guru yang terdiri dari unsur utama dan unsur penunjang yang masing-masing ada nilai angka kreditnya. Sedangkan untuk menginput kinerja yang tidak memiliki angka kreditnya, berarti kita gunakan input SKP tambahan. Kita mulai dengan input SKP utama, kemudian kita pilih IKI dan target kinerja. Sampai muncul jendela sasaran kerja pegawai. Di sini akan ada dua menu. Yang pertama adalah menu tutup sasaran kerja. Ini hanya kita pilih apabila kita akan menutup SKP. Dan ini kita pilih apabila target sasaran kerja tahunan kita sudah diverifikasi oleh atasan. Yang kedua adalah menu tambah sasaran kerja tahunan. Ya. Ini digunakan untuk menginput sasaran kerja tahunan. Sedangkan menu lihat tutup SKP saya hanya akan muncul apabila kita sudah menutup SKP. Apabila awal tahun 2020 kita sudah membuat sasaran kerja tahunan, maka di tabel ini akan muncul SKP yang sudah kita buat. Tetapi apabila di awal tahun 2020 kita belum membuatnya, maka berarti tabel ini akan kosong. Anggap kita belum membuatnya, sehingga untuk membuatnya kita input berarti dengan memilih tombol tambah sasaran kerja tahunan pegawai, sehingga muncul kotak dialog seperti ini. Untuk target tahunan, yang pertama kita pilih adalah sumbernya. Ada dua pilihan di sini, yaitu IKI dan tupoksi. Karena guru belum membuat IKI, maka berarti kita pilih tupoksi. Yang kedua, kita pilih butir. Ya, butir ini biasanya apabila pertama kali kita mengaktifkannya maka akan muncul pilihan. Ya, banyak tidak seperti pas awal tahun 2020 yang hanya ada sekitar 5 butir. Nah, kalau sekarang sudah lengkap mulai dari PBM sampai dengan melaksanakan tugas kedinasan yang lainnya. Ya, tupoksi kita yang pertama yaitu melaksanakan PBM. Berarti kita pilih butir yang menyatakan aktivitas kita melaksanakan PBM. Berarti kita pilih yang kedua, yaitu kegiatannya mulai merencanakan, melaksanakan, menilai, mengevaluasi, dan melaksanakan perbaikan serta pengayaan. Apabila kita sudah memilih butirnya, maka otomatis di sasaran kerja pegawai akan muncul deskripsi seperti yang ada di butir. Ya. Di sasaran kerja pegawai ini teksnya bisa kita edit
bisa kita sesuaikan ya. Dan apabila nanti kita input yang kedua dan seterusnya, biasanya di kotak butir itu akan kosong, tidak akan muncul pilihannya, tidak perlu risau, kita abaikan saja. Kita berarti input sasaran kerja pegawainya di kotak ini ya. Nah, untuk target tahunannya berarti disesuaikan dengan aktivitas kita, yaitu satu dokumen PKG, sehingga satuannya itu adalah dokumen PKG. Karena di sini tidak ada dokumen PKG, berarti kita pilih dokumen saja. Sedangkan untuk angka kreditnya disesuaikan dengan hasil penilaian kinerja guru atau PKG yang diperoleh masing-masing dan berdasarkan golongan dari masing-masing pegawai ya. Bisa kita lihat tabelnya di sini ya. Apabila hasil PKG-nya itu baik, berarti untuk golongan 3A angka kreditnya adalah 10,5, 3B 9,5, 3C 22,5 sampai dengan 4D 38,75. Sedangkan apabila hasil PKG-nya itu amat baik, berarti angka kredit untuk golongan 3A 13,13, 3B adalah 11,88, 3C 25,31 dan seterusnya. Ya, anggap pegawai ini memiliki kinerja yang baik dan golongannya adalah 3B. Berarti kita lihat pada kriteria baik untuk 3B nilainya adalah 9,5. Berarti kita input di sini 9,5. Tanda koma digunakan tanda titik. Berarti kita ketikkan 9.5. Kemudian kualitas tetap 100, waktu pengerjaan 12 bulan, satuannya berarti kita pilih ya. Kemudian kotak yang berwarna abu ini kita abaikan, berarti artinya tidak usah diisi ya. Termasuk untuk target bulanan ya. Ini belum bisa digunakan. Ini bisa mulai digunakan tahun 2021 untuk mulai dari tahun 2021 ya. Apabila ada hal yang akan disampaikan untuk atasan, berarti kita ketikkan di sini. Apabila tidak ada, kita kosongkan saja. Kemudian kita simpan dengan klik simpan sasaran, sehingga muncul notif bahwa sasaran kerja berhasil disimpan. Dan kita lihat biasanya yang kita input terakhir akan muncul terakhir seperti ini ya. Kemudian di sini ada beberapa gambar atau icon yang bisa kita pilih. Icon ini digunakan untuk melihat kinerja yang sudah kita input. Kemudian icon edit digunakan untuk mengedit kinerja yang sudah kita input. Jadi kalau ada perubahan berarti kita klik ini ya. Cuma untuk memudahkan kita, biasanya yang SKP-nya kita kopikan dulu. Karena biasanya kalau diedit, nanti menjadi kosong kembali SKP-nya. Ya. Kemudian gambar tong sampah digunakan untuk menghapus sasaran kerja tersebut. Ya. Unsur utama yang kedua adalah tugas tambahan. Berarti kita input lagi. Kita pilih tupoksi. Kemudian yang butirnya. Nah, untuk yang kedua itu kosong, ya, biarkan saja. Kita kopikan saja dari SKP yang menggunakan Excel atau dari coretan kita dalam merinci aktivitas yang kita lakukan. Ya. Yang kedua, misalkan ini kita kopikan saja. Kita paste di sasaran kerja pegawai di sini ya. Misalkan yang kedua itu tadi melaksanakan tugas tambahan ya, melaksanakan tugas tambahan. Ketika kita pilih yang ini, kita kopikan di sini ya. Menjadi wali kelas. Misal untuk tugas tambahan bisa menjadi wali kelas, bisa menjadi kepala lab, menjadi kepala sekolah ya, atau menjadi wakil kepala sekolah ya. Outputnya 1 ya, misalnya kita pilih dokumen saja. Kemudian angka kreditnya berarti disesuaikan. Untuk wali kelas biasanya 0,05 dikalikan dengan nilai PKG. Sedangkan untuk wakil kepala sekolah setengahnya dari nilai PKG. Termasuk untuk kepala
lab ya, atau kepala perpus ya. Berarti 0,05 dari 9,5 yaitu 0,425. Karena di sini hanya 2 digit desimalnya, berarti kita masukkan 0,43. Kita bulatkan ke atas. Kualitas tetap, waktu pengerjaannya juga tetap 12 bulan. Yang lain kita abaikan, kemudian simpan. Berikutnya, tupoksi yang ketiga, yaitu melaksanakan atau melakukan pengembangan diri. Melakukan pengembangan diri, kita kopikan, kita paste di sini sampai muncul seperti ini. Misal PTK yang bersangkutan mengikuti 6 kegiatan workshop atau diklat fungsional, sejumlah jamnya itu mulai dari 30 sampai 80 atau berada di antara 30 sampai 80 jam ya. Sebanyak 6 kegiatan atau 6 sertifikat. Dan yang kedua, mengikuti kegiatan webinar atau seminar nasional ya, sebanyak 2 kegiatan. Nah, untuk outputnya berarti merupakan kumulatif dari kegiatan. Berarti per kegiatan kalau memperoleh 1 sertifikat ya, untuk yang jumlah jamnya berada di antara 30 sampai dengan 80, maka berarti kita sesuaikan dengan Permenpan nomor 16 tahun 2009. Diklat fungsional dengan jumlah jam 30 sampai 80 itu nilainya adalah 1 ya, nilainya adalah 1. Kita lihat di sini. Nah, ini 30 sampai 80 itu 1, sedangkan 81 sampai 180 itu adalah 2 ya. Sedangkan untuk seminar nilainya itu adalah 0,1. Berarti per kegiatan 1 nilainya. Di sini ada 6, berarti 6 dikali 1 6, kemudian ditambah 2 kali 0,2 sehingga hasilnya itu adalah 6,2 ya. Target tahunannya tadi berarti 6 ditambah 2 akan ada 8 outputnya. Satuannya karena di sini tidak ada sertifikat, kita pilih dokumen juga ya. Kemudian jumlah jamnya disesuaikan dengan aktivitas ya yang sudah kita lakukan. Karena tahun 2020 sudah dilakukan, berarti kita tinggal lihat saja di sertifikatnya bulan apa saja kalau lupa. Misalkan kalau masing-masing berbeda berarti 8 bulan, kalau ada yang sama ya disesuaikan dengan jumlah bulan dari tiap kegiatannya. Kemudian misalkan di catatan sebagai penegasan, misalkan kita memberikan keterangan bahwa sertifikat sudah diinput di siap jabar dan sudah di ACC atau divalidasi oleh BKD, kan seperti itu. Kemudian kita simpan. Itu hanya untuk menegaskan saja, kalaupun tidak berarti dikosongkan saja. Misalkan pegawai ini juga menjadi pembina ekstrakurikuler, itu adalah salah satu pengembangan diri, kegiatan pengembangan diri. Berarti berikutnya kita tambahkan lagi tupoksi, yaitu melaksanakan pengembangan diri menjadi pembina ekstrakurikuler dan kegiatan olimpiade. Outputnya 2, misalkan dokumen atau surat tugas ya, atau laporan. Kemudian berdasarkan Permenpan ini bahwa membimbing siswa dalam kegiatan induksi termasuk ekstrakurikuler, nilainya itu angka kreditnya adalah 0,17. Berarti kita masukkan di sini 0,17 dikalikan 2 menjadi 0,34 ya. Jumlah bulannya kita ambil yang paling banyak yaitu 12 bulan. Kemudian lainnya abaikan, kita simpan. Tugas utama berikutnya adalah melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau yang disebut dengan PKB ya. Misalkan di sini PTK membuat modul
atau membuat alat peraga, atau membuat media pembelajaran. Tinggal kita paste aja di sini ya. Misalkan membuat modul ya yang digunakan di sekolah. Kemudian membuat media pembelajaran dan membuat jurnal, misalkan seperti itu. Berarti kita tinggal lihat di sini bahwa membuat modul dan modulnya digunakan di sekolah, maka nilainya itu adalah 0,5. Kita lihat di sini, modul yang digunakan di tingkat sekolah atau madrasah setempat 0,5. Kemudian membuat alat peraga, ya, membuat alat peraga untuk yang sederhana nilainya itu adalah 1. Sedangkan untuk yang kompleks nilainya itu adalah 2. Ya. Sedangkan untuk membuat teknologi tepat guna yang sederhana 2, kemudian yang kompleks itu adalah 4. Ya. Berarti dan terakhir misalkan membuat juga jurnal, ya, jurnalnya yang dibuat di perguruan tinggi misalkan dan ISSN, ya, berarti nilainya 1,5. Nah, sehingga untuk target tahunan dihitung dari akumulatif dari masing-masing kegiatan. Berarti di sini ada 4, ya, ada 4. Kemudian satuannya dokumen, karena di sini campur ya gitu. Kemudian angka kreditnya berarti jumlah saja dari sini 0,5 ditambah 2 dan ditambah 1,5, berarti hasilnya itu adalah 4. Angka kreditnya adalah 4 ya. Waktu pengerjaan berarti kalkulasi dari semuanya itu berapa. Misalkan totalnya itu adalah 6 bulan. Seperti tadi, berarti kalau misalkan mau memberikan catatan, berarti di sini tuliskan. Kalau tidak, berarti simpan saja. Nah, untuk unsur utama, mulai dari PBM, kemudian tugas tambahan, pengembangan diri, dan pengembangan keprofesian sudah. Berarti selanjutnya kita tinggal menambah unsur penunjang. Ya, unsur penunjang diantaranya itu menjadi pengawas. Ya, menjadi pengawas ujian sekolah, karena ujian nasional di sini tidak ada untuk tahun 2020. Kemudian outputnya 1 dokumen ya. Nah, nilainya berarti berdasarkan Permenpan ini untuk ujian sekolah itu 0,08 ya, 0,08. Sini ada 0,08. Nah, ini ya. Sama untuk nasional dan untuk sekolah. Berarti kita masukkan 0,08. Kemudian waktu pengerjaan hanya 1 bulan. Yang lainnya berarti kita simpan. Terakhir, masuk unsur penunjang, yaitu menjadi anggota aktif organisasi keprofesian ya. Di antaranya adalah PGRI dan MGMP. Kita copas juga sini ya. Kemudian karena di sini ada 2, berarti outputnya juga 2. Misalkan kalau berupa KTA, di sini tidak ada KTA, kita pilih lagi dokumen ya. Untuk nilainya masing-masing ini 0,75 ya. Di sini kita lihat menjadi anggota organisasi profesi ya, untuk anggota 0,75, sedangkan untuk pengurus aktif itu 1 ya. Ini sebagai anggota berarti kita masukkan 1,5 ya. Waktu pengerjaan 12 bulan. Kemudian kita simpan ya. Nah, unsur utama sudah, unsur tambahan juga sudah, mulai dari PBM, pengembangan diri, kemudian tugas tambahan, PKB, kemudian unsur penunjang ya. Nah, berikutnya berarti kita input yang SKP tambahan. SKP tambahan berarti kinerja yang tidak ada nilai angka kreditnya ya. Misal di sini menjadi misalkan sekretaris atau menjadi bendahara di sebuah kegiatan ya.
Misalkan di sini kegiatannya itu adalah adiwiyata. Berarti sama seperti tadi, kita tinggal pilih sasaran kerja pegawai, tambah sasaran kerja pegawai. Kita masukkan nama kegiatannya apa, kemudian nomor SK-nya serta keterangannya. Kemudian klik simpan. Sehingga nanti akan muncul seperti ini, ya. Nah, apabila sudah selesai menginput SKP utama dan tambahan, maka kita tunggu sampai atasan kita memverifikasi sasaran kerja tahunan kita, ya. Apabila SKP kita sudah diverifikasi oleh atasan, maka di statusnya berarti akan muncul tulisan diverifikasi atau sudah diverifikasi oleh atasan. Apabila semuanya sudah diverifikasi, maka berikutnya kita bisa menutup SKP tersebut, ya. Kita pastikan, kita cek dulu semuanya. Apabila ada yang tidak digunakan, kita bisa menghapusnya, ya. Tinggal diklik saja, misal kalau kita hapus seperti ini, ya, gitu. Tinggal klik OK, ya. Sehingga nanti otomatis jumlah SKP-nya itu akan berkurang. Nah, apabila sudah diverifikasi semuanya, baru kita klik tutup sasaran kerja, ya. Apabila kita mengklik tutup sasaran kerja, maka akan muncul 3 pilihan di sini. Apakah untuk rotasi atau mutasi, pindah atau keluar dari Provinsi Jawa Barat, atau tutup SKP akhir tahun, ya. Karena pembuatan SKP ini untuk akhir tahun, maka berarti kita pilih tutup SKP akhir tahun. Sampai nanti muncul kotak dialog yang pilihannya yes dan no. Ya, kita pilih yes untuk membuat atau untuk menutup SKP kita, dan berikutnya akan muncul notifikasi, ya. Yang terdiri dari 2 pilihan, yes dan cancel. Di sana ada keterangan apabila akan menutup, berarti klik cancel. Apabila mau membatalkan, berarti tinggal klik batalkan saja, ya. Karena di sini belum diverifikasi, gitu. Nah, apabila sudah ditutup, maka akan muncul menu lihat tutup SKP saya. Dan apabila kita klik menu lihat tutup SKP saya, maka akan muncul tampilan seperti ini, ya. Akan ada keterangan kapan kita menutup SKP, kemudian alasan menutup SKP, jabatannya, ya, dan ini bisa kita edit, ya. Mengeditnya berarti di kolom aksi, ya. Lihat SKP ini digunakan untuk melakukan realisasi dari SKP yang kita buat. Nah, seperti ini, ya. Di sini ada scrollnya untuk melihat bagian kiri dan kanan. Misalkan, atau kita juga bisa menggunakan tanda panah ke kanan pada keyboard, ya, untuk melihat bagian ke kanannya. Nah, misalkan kita akan melakukan realisasi. Melakukan realisasi itu dapat dilakukan dengan memilih icon yang berupa gambar pensil, ya. Kita klik misalkan seperti ini. Kemudian untuk realisasi output, ya, kalau pencapaiannya sama dengan target, berarti kita masukkan sesuai dengan targetnya. Begitupun dengan waktunya, berarti kalau di sini 12, ya 12. Kemudian angka kreditnya berarti disesuaikan juga, ya. Berarti tinggal diisi di sini 9,5, ya. Kemudian untuk data penunjangnya berarti kita upload bukti fisik, ya, bukti fisiknya, gitu. Cara menguploadnya sama seperti kita akan mengirim file pada dokumen. Ya, berarti kita tinggal pilih filenya, kemudian tinggal klik open, ya, atau double klik filenya, sehingga di sini akan muncul nama file yang akan kita lampirkan. Untuk menyimpannya berarti klik simpan, ya, kemudian tutup. Nah, apabila kita sudah merealisasinya, maka biasanya icon gambar pensil itu akan hilang. Tetapi apabila kita aktifkan, kita log out dan login lagi, biasanya ini muncul kembali, gitu. Nah, apabila kita sudah melakukan realisasi dan mengupload filenya, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah file-file yang sudah dilampirkan, ya, gitu. Nah, ini juga sama, berarti nanti akan ada statusnya apakah sudah divalidasi atau tidak. Sedangkan apabila SKP-nya dikembalikan, maka akan muncul seperti ini. Misal
kita sudah mensubmit SKP sebelum waktunya, ya. Kemudian ternyata ada perubahan di dalam pembuatan SKP, yaitu melampirkan bukti fisiknya. Maka solusinya kan agar bisa kita isi kembali, yaitu dikembalikan, sehingga muncul seperti ini, ya, gitu. Nah, kalau sudah selesai, ya, berarti kita tinggal menunggu validasi dari atasan. Berikutnya kita edit atasan penilai, ya. Untuk atasan biasanya otomatis akan muncul data dari penilai kita, yaitu kepala sekolah. Kemudian atasan penilai untuk cabang dinas wilayah 6, kita tinggal paste saja NIP atasan penilai, yaitu kasih pengawasan di sini, ya. Kita paste NIP-nya, nanti otomatis di sini akan muncul berarti identitasnya sesuai dengan NIP tersebut, ya. Berikutnya yang harus kita sesuaikan itu adalah periodenya. Periodenya ini untuk tahun 2020 mulai dari bulan Januari sampai Desember. Biasanya kalau belum diedit di sini Januari sampai Januari, berarti yang akhirnya tinggal kita sesuaikan menjadi bulan Desember. Kemudian kita klik simpan, ya. Termasuk untuk jabatan, apabila jabatannya tidak sesuai, berarti tinggal kita sesuaikan. Nah, itu yang dapat disampaikan mengenai bagaimana membuat SKP dan menutupnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.